Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV, senang sekali saya Lilik Huluwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus bersama BKKBN Provinsi Banten. Pemirsa, sumber daya manusia yang berkualitas tentu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Kemudian, bagaimana jika generasi penerus yang menjadi aset bangsa tersebut justru tidak mampu bersaing akibat stunting? Tentu itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan sebab juga dengan kondisi stunting pada anak tidak hanya tentang gagal tumbuh, akan tetapi juga kemampuan intelijensi anaknya yang berpengaruh. Lalu seperti apa keseriusan dari pemerintah dan juga segenap stakeholder terkait dalam upaya percepatan penanganan stunting? Untuk itu kita bahas dalam dialog khusus kali ini, membahas tema tentang cegah stunting, wujudkan SDM berkualitas. Telah hadir di sekitar kita tentu saja bersama sejumlah narasumber. Kita langsung sapa terlebih dahulu Bapak Wali Kota Serang, Bapak Haji Syafruddin SOS MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jangan kena COVID. Ya, positive thinking tentu saja Pak ya. Insya Allah. Atur nuhun Pak Sampurawo. Kemudian kita juga ucapkan selamat datang untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang, Ibu Hajah Ade Jumayah Syafruddin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat senantiasa ya. Sehat Kita selalu. juga ucapkan selamat datang untuk seluruh masyarakat dan juga kader Posyandu di Kelurahan Cimuncang Kota Serang ini yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Baik, mengawali perbincangan kita, saya langsung ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak, kita ingin tahu terkait kondisi ataupun juga peranan dari pemerintah Kota Serang dalam hal stunting di Kota Serang selama 3 tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir ini. Seperti apa sih Pak perkembangan stuntingnya? Terima kasih. Yang saya hormati bapak-bapak semua, mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu ya. Perkembangan stunting di Kota Serang memang kalau dibilang tidak ada, stunting itu ada semenjak dahulu, malah semenjak tahun 2010 itu saya pernah menjadi camat stunting di Kota Serang, di Kecamatan Kesemen waktu itu ya lebih banyak. Kemudian cara penanganannya dan tindak lanjut dari pemerintah Kota Serang kaitannya dengan penanganan stunting ini tentunya tidak henti-hentinya ya. Di Kota Serang dari tahun 2018 itu kurang lebih dari jumlah penduduk, dari jumlah bayi balita yang ada di Kota Serang itu kurang lebih 7% lebih yang kena stunting. Kemudian dari perjalanan 2018 ke 2021 ini 3 tahun ini stunting alhamdulillah di Kota Serang menurun. Jadi intinya peran pemerintah untuk menangani stunting terutama yang ada di Kota Serang, baik stunting maupun gizi buruk ini sebenarnya ya sangat luar biasa sekali. Itu insya Allah penanganannya itu dari tingkat kota sampai tingkat posyandu ke bawah. Oke, berarti memang sangat peduli sekali pemerintah Kota Serang terhadap penanganan stunting. Tadi kalau Bapak sebutkan kan masih ada 7% ya Pak angkanya. Iya. Nah, bagaimana upaya yang lebih untuk menekankan angka 7% ini untuk berkurang lagi Pak? Targetnya seperti apa? Ya 7% ini tahun 2018 Bu ya. Tahun 2018. Jadi di tahun 2021 ini hanya 2,6% kalau tidak salah. Jadi penurunannya sangat signifikan sekali ya. Ya dari jumlah balita yang ada di Kota Serang. Penanganan kita, kalau kita ditanya penanganan ya sebenarnya peran pemerintah itu sangat luar biasa penanganannya. Artinya dari sisi anggaran kita juga sudah disiapkan di DP3KB, Dinas Kesehatan, kemudian di kecamatan, di kelurahan gitu. Jadi kemudian stakeholder yang terkait gitu. Kemudian OPD juga bukan DP3 Dinkes saja, termasuk juga OPD yang lain, umpamanya BPKAD dalam rangka penanganan anggaran
penyiapan anggaran di Kota Serang. Kemudian langkah dan gerak dari para camat, kemudian para kepala kelurahan melalui posyandu, RT RW dan lain sebagainya. Ini terus pemantauan stunting ini setiap saat, malah yang kita kunjungi stunting ini dari masing-masing kelurahan itu terus menerus. Jadi sebelum normal itu terus. Berarti memang sudah bahu-membahu semua stakeholder terkait gitu ya. Insya Salah Allah. satunya mungkin adalah tim penggerak PKK Kota Serang Ya, ya, Ibu dari ya. PKK. Nah, seperti apa nih Ibu dari tim penggerak PKK Kota Serang programnya untuk menyelaraskan pencegahan stunting yang sudah dibuat oleh tim penggerak PKK? Terima kasih. Untuk penanganan stunting yang ada di Kota Serang, saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang sekaligus sebagai penggerak di wilayah, karena PKK itu adalah organisasi yang dibentuk dalam upaya pembangunan untuk masyarakat, yang tumbuhnya dari untuk oleh masyarakat, biar terwujudnya masyarakat Kota Serang itu berbudaya dan berbudaya untuk di Kota Serang gitu. Oke. Lalu Terus, programnya apa saja Bu yang sudah dibuat? program untuk PKK Kota Serang khususnya kan berkaitan dengan Pokja 4 ya. Karena Pokja 4 itu program-program yang sangat banyak. Salah satunya ya ini penanganan stunting atau posyandu gitu yang ada di kelurahan masing-masing. Penanganan untuk kita sebagai tim penggerak PKK Kota Serang atau kader-kader Pokja masing-masing, khususnya Pokja 4 itu untuk ke masyarakat itu kita harus memberikan sosialisasi atau pengarahan untuk masyarakat ataupun para remaja-remaji yang mau menikah yang menghasilkan si buah hati supaya tidak menimbulkan stunting, dan untuk perkembangannya supaya memuaskan gitu, menjadi anak yang Oke. didambakan. Baik, berarti ini artinya memang sedini mungkin diberikan sosialisasinya terhadap apalagi tadi utamanya adalah remaja dan remaji. Ya. Lalu bagaimana sosialisasi tersebut kepada remajanya programnya? Apa saja yang diberikan dari PKK ke remaja-remaja? Kalau sosialisasi untuk remaja-remaji sekarang kan lagi Covid ya, susah untuk mensosialisasikan ke masyarakat, apalagi untuk mengumpulkan remaja-remaji. Jadi kita kesempatan untuk mensosialisasi itu pemberian penyuluhan itu salah satunya ada di Karang Taruna gitu. Terus Karang Taruna itu kan suka kumpul-kumpul walaupun hanya beberapa. Kita kesempatan di situ memberikan pengarahan untuk stunting atau posyandu. Karena kalau sekarang pandemi ini kita susah untuk mensosialisasikannya, jadi bisa dengan perwakilan di kelurahan gitu, di kecamatan, di kelurahan melalui kader-kader posyandu yang ada di bawah, khususnya di tingkat kelurahan. Oke, gitu. walaupun saat ini sedang pandemi, tapi Ya. sosialisasi tetap berlangsung gitu, Bu, Ya. ya, walaupun melalui perwakilan kelurahan-kelurahan tadi. Yes. Baik, saya ke Pak Wali lagi. Pak, sejauh ini mungkin bentuk perhatian dari pemerintah Kota Serang, khususnya tadi kan angkanya sudah 2,sekian%. Ini boleh dibilang sangat turunnya drastis sekali mungkin dibanding dengan kabupaten kota lain. Yeah. Nah, kemudian dalam waktu dekat upayanya apa saja Pak? Penanganan atau juga perhatian dari Pemkot Serang? Dalam waktu dekat penanganan stunting ya, sebenarnya ini tinggal melanjutkan saja ya. Kita termasuk sudah berhasil penurunan stunting ini yang sangat luar biasa dari tahun 2018 ke tahun 2021 ini. Dalam waktu dekat ini tentunya kalau sosialisasi terus ya, sebab stunting ini akibat dari beberapa hal. Yang pertama adalah pernikahan di usia dini, kemudian periksa kandungan yang rutin, ini yang dilakukan, yang semestinya dilakukan oleh ibu mengandung. Kemudian setelah melahirkan juga terus dibawa ke dokter atau ke bidan gitu, atau ke posyandu. Ini merupakan salah satu langkah untuk pencegahan stunting. Oleh karena itu kami dalam waktu dekat ini terus mengadakan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dari tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan serta posyandu agar bisa melayani khusus
untuk stunting itu diprioritaskan, jangan sampai disamakan dengan balita yang lain gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini terus kita berjuang untuk bagaimana stunting ini di Kota Serang tidak ada, sehingga SDM Kota Serang juga apa yang tadi disampaikan ya insya Allah mumpuni gitu. Oke, tadi Bapak menyebut bahwa salah satu faktornya adalah tentang pernikahan dini. Di Kota Serang masih ada pernikahan dini ya Pak? Di Kota Serang itu mungkin 1% lah. Oh, oke. Jadi 1% pernikahan dini itu juga berakibat bukan, kadang-kadang tidak disengaja gitu tuh, sehingga nikahnya dipaksakan. Berarti kurang perencanaan gitu. tadi Pak ya? Iya. Harusnya memang betul-betul digandeng oleh BKKBN setempat. Betul, gitu ya. Baik. Tapi itu bisa diminimalisir tentunya pernikahan Insya Allah dini bisa tersebut. diminimalisir. Oke, bagaimana dengan faktor yang lain? Misalnya tadi karena kekurangan gizi, karena kekurangan gizinya adalah kemiskinan ataupun juga pengangguran. Seperti apa perhatian dari pemerintah? Ya, yang lain juga memang ada dari faktor kemampuan masyarakat. Ya. Kemampuan masyarakat juga ini menentukan gizi bayi. Oleh karena itu di Kota Serang terus berupaya terutama untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia ini dengan beberapa macam, umpamanya ekonomi kreatif, kemudian juga UMKM, kemudian juga pengurangan pengangguran, kemudian ya hal-hal lain yang kami prioritaskan, terutama perusahaan yang ada di Kota Serang ini yang mau usaha di Kota Serang paling tidak minimal itu 60% itu tenaga lokal. Oke. Sehingga itu juga akan mengurangi kemiskinan. Oke, artinya memang lintas sektor sekali untuk mencegah stunting ini Pak ya, bukan hanya Pemkot Serang saja. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialog khusus kita kali ini, dan pemirsa Banten TV jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kita akan segera kembali. Iya, baik. Terima kasih pemirsa Banten TV dan juga para kader Posyandu yang ada di Kelurahan Cimuncang. Kita kembali lagi dalam talk show, khususnya kali ini adalah dialog khusus bersama BKKBN Provinsi Banten bersama Bapak Wali Kota Serang dan juga Ibu. Tentu saja membahas pencegahan stunting untuk menuju SDM yang berkualitas. Saya kembali lagi ke Ibu Wali. Ibu, salah satu faktor penyebab adanya stunting tadi disebutkan oleh Pak Wali adalah pernikahan dini, karena mungkin pemahaman para calon ibu dan bapak yang kurang gitu tentang stunting hingga akhirnya menikah dini, hingga akhirnya juga bisa jadi anaknya stunting. Nah, seperti apa peranan dari penggerak PKK Kota Serang agar pernikahan dini ini bisa diminimalisir ataupun juga tidak ada di Kota Serang? Ya baik, untuk pencegahan pernikahan dini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang yang bekerja sama dengan kader-kader di kelurahan, di kecamatan dan Kota Serang, khususnya Pokja 4, itu akan mensosialisasikan ke anak-anak remaja dan remaji untuk memberitahu bahwa pernikahan dini yang usianya masih di bawah 20 tahun itu kalau tidak mengerti tentang kelahiran anak yang menghasilkan biar tidak stunting atau gizi buruk, itu disosialisasikan di setiap kelurahan, khususnya sasarannya para remaja dan remaji. Dan kalau sosialisasinya itu tidak bisa dikumpulkan, bisa melalui di Bapak Lurahnya untuk mengumpulkan para remaja atau Karang Taruna khususnya. Disitulah kami sebagai kader tim penggerak PKK Kota Serang atau bekerja sama dengan kader-kader yang kader PKK itu harus terdepan khususnya ya, untuk mensosialisasikan supaya menghasilkan pernikahan dini itu dicegah melalui sosialisasi. Dan kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada di Kota Serang ini ya, kita sebagai khususnya Ketua PKK Kota Serang bekerja sama keras dengan pemerintahan dan juga para kader-kader atau ibu lurahnya atau ibu bidan-bidannya yang untuk mudah berdekatan atau berkesinambungan ya. Berkesinambungan atau sosialisasinya bidan dengan kader-kader itu kan mudah. Itu salah satunya pertemuan Posyandu. Disitulah kita memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini biar supaya tidak
terjadinya pernikahan dini. Oke. Gitu. Lalu bagaimana dengan posyandu yang ada di Kota Serang ini, semuanya memang berjalan dengan baik ya Bu ya, posyandunya, terutama untuk mencegah stunting tadi? Ya, alhamdulillah di Kota Serang ini posyandunya berjalan lancar, walaupun ini dengan adanya pandemi, tapi alhamdulillah setiap kelurahan itu berjalan posyandunya melalui Zoom juga ada, melalui door to door juga ada. Karena di setiap kelurahan itu diminimalkan ada 2 posyandu. Gitu. Satu kelurahan 2 posyandu minimal. Ya, minimal. Tapi alhamdulillah di Kota Serang satu kelurahan malah lebih dari 2 posyandu. Gitu. Berarti memang sudah cukup banyak sekali dan perhatiannya udah luar biasa pemerintah Ya, Kota Serang ya. Baik, saya ke Pak Wali. Pak, dari 6 kecamatan di Kota Serang, bagaimana data stuntingnya? Apakah memang menyeluruh semua di 6 kecamatan ini ada, atau mungkin justru ada satu kecamatan yang paling banyak stuntingnya? Sebenarnya menyeluruh ya, menyeluruh. Stunting yang ada di Kota Serang itu menyeluruh. Hanya memang yang paling terkecil itu Kecamatan Tak-Takan, daerah pegunungan. Kemudian yang paling banyak itu adalah di daerah Kasemen. Kasemen, memang Kasemen itu dari dulu gitu. Malah tahun 2010 itu di Ciburuk aja ada 100 orang lebih gitu. Jadi sampai sekarang juga Kecamatan Kasemen itu memang stuntingnya tertinggi. Kenapa itu Pak, Kasemen paling tinggi? Ya banyak faktor tadi itu ya, karena memang Kasemen itu sebenarnya daerah pesisir. Kemudian perkawinan dini itu juga masih banyak. Yang paling banyak itu adalah masyarakat tidak mampu. Jadi itu akibatnya yang mengandung itu tidak memeriksakan ke dokter atau ke bidan gitu. Padahal di posyandu setiap kelurahan itu ada. Jadi juga kesadaran masyarakat. Sebenarnya pemeriksaan kandungan itu kan di posyandu gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kesadaran masyarakat yang masih rendah, sehingga dalam usia 0 sampai 9 bulan itu malah ada yang tidak diperiksakan ke bidan atau ke posyandu. Kesadaran masyarakatnya masih sangat rendah, Bapak tadi bilang begitu. Bagaimana untuk meningkatkan kesadarannya, Pak? Ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentunya pemerintah kota melalui stakeholder terkait di kecamatan itu ada camat, ada koramil, ada polsek, kemudian ada lurah-lurah, terus diberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu PKK, kurangi perkawinan usia dini, kemudian periksakan kandungan kita, kandungan masyarakat setiap jadwal yang ditentukan oleh posyandu. Jadi terus menerus, sehingga kalau rutin itu hasilnya juga kelahiran bayi itu akan bagus. Pak, kita tahu bahwa Kota Serang ini kan ibu kota provinsi, memang etalasenya Provinsi Banten. Dilihat seperti apa provinsi, memang kita lihat dari Kota Serang terlebih dahulu. Tapi angkanya memang masih ada angka stuntingnya, dan salah satu penyebabnya juga katanya, apakah betul Pak, adanya kurangnya jamban yang sehat di Kota Serang? Betul tidak Pak? Iya betul Bu. Seperti apa itu? Jadi memang Kota Serang ini etalase Provinsi Banten karena memang ibu kota provinsi. Cuman memang Kota Serang ini lahir tahun 2007. Jadi sampai sekarang ini usianya 13 tahun. Dalam usia 13 tahun ini Kota Serang memang masih banyak ada jamban-jamban yang masyarakat, terutama yang tidak punya jambannya. Ini akhirnya buang airnya di sembarang tempat gitu. Malah ada yang di pinggir rel, ada yang di sawah gitu. Itu juga menentukan kesehatan kita. Intinya di Kota Serang ini masih ada, akan tetapi upaya-upaya terus-menerus dari pemerintah Kota Serang, baik dalam pemberian jamban, bantuan jamban kepada masyarakat, kemudian juga ada bantuan pusat, kemudian juga ada kader yang punya inisiatif itu ada program 1000 jamban. Artinya ini juga tidak memungut biaya dari masyarakat.
akan tetapi memang dananya itu dari para donatur. Oke, ada 1.000 jamban tadi ya, Iya. tapi itu berarti memang bisa diatasi kalau ada kekurangan jamban di Kota Serang seperti Iya. itu. Pak, ada beberapa indikator untuk penyumbang ataupun juga pencegahan stunting ini, mungkin kan bukan hanya terkait kesehatan saja, tapi juga terkait pendidikan dan infrastruktur. Bagaimana dengan pendidikan dan infrastruktur, perhatian dari pemerintah Kota Serang ini, Pak? Pendidikan dan infrastruktur sebenarnya kita ini pemerintah Kota Serang sudah, terutama pendidikan itu sudah menggratiskan SD sampai SMP. Oke. Tidak ada biaya, Ada biaya. kecuali mungkin ada biaya-biaya sumbangan apa gitu, tapi secara resmi tidak ada. Kemudian infrastruktur terus berjalan, artinya infrastruktur ini juga memang menentukan keberadaan masyarakat, SDM masyarakat. Jadi Ya. masyarakat sebaiknya dengan digratiskan SD sampai SMP ini ya saya kira itu tergantung masyarakatnya, harus sekolah gitu. Kemudian kalau sudah SMP sudah agak mendingan lah. Dilanjutkan dengan SLTA itu ranahnya ranah provinsi, dan infrastruktur baik jalan, kemudian sarana yang lainnya, irigasi dan lain sebagainya terus kami lakukan. Mudah-mudahan di 2023 ini jalan sudah bagus semua. Amin, sudah bagus semua ya. Tentu saja nanti ada angka penurunan dari stunting yang akan ditargetkan oleh pemerintah Kota Serang. Kira-kira kalau angkanya target berapa Pak ya? Kalau sekarang kan 2, sekian tuh. Bisakah mungkin 0% gitu? Saya kira kalau target sih memang harus 0% gitu. Dari tahun 2021 ini ke 2023 berakhir masa jabatan saya 2 tahun lagi, ya mudah-mudahan stunting yang ada di Kota Serang ini dari 2,6% menjadi 0, sekian persen lah. 0, sekian Iya. persen. Boleh tepuk tangan kali ya kader Posyandu yang berada di sini. Amin. Tentu saja ini juga harus dukungan dari semua pihak, bukan hanya Pak Wali saja ya. Baik, ke Ibu saya Bu, mungkin terkait kekuatan kader dari PKK Kota Serang selama ini yang selalu digaungkan agar sama-sama kita bersama yuk menguntaskan tentang stunting ini agar jadi 0% tadi Pak Wali bilang. Seperti apa Bu penguatan kadernya? Kekuatan kader di Kota Serang khususnya untuk Pokja 4 ini adalah untuk memberikan yang Ibu tadi udah sebutkan ya, untuk sosialisasi tetap harus berjalan, karena dengan kemudahan sosialisasi mereka yang tadinya ada pernikahan dini menjadi tidak ada karena sudah mengetahui ilmu-ilmu yang didapat dari sosialisasi tentang stunting gitu. Jadi kader-kader yang ada di Kota Serang ini untuk membantu pemerintahan Kota Serang, walaupun PKK tidak ada gajinya atau tidak punya gaji, tetapi gaji lillahi ta'ala. Tapi alhamdulillah para kader di Kota Serang semangat untuk membantu pemerintahan Kota Serang dengan cara berkeliling di setiap posyandu, di PAUD juga itu. Apalagi di sini kader yang bergerak itu kader pendataan dasawismanya. Dasawisma. Ya, dasawisma untuk pendataan masyarakatnya. Jadi dari pendataan dasawisma di situ ketahuan satu keluarga ada berapa orang, mempunyai anak berapa orang, ada yang stunting atau tidak, ataupun gizi buruk gitu. Oke, luar biasa sekali komitmen dari PKK Bu ya. Walaupun tadi Ibu menyebutkan tidak ada gaji, tapi tetap semangat. Ya, Bagaimana Pak? Adakah perhatian dari pemerintah Kota Serang untuk kader PKK ini Pak, agar lebih semangat lagi? Gitu. Nanti saja dijawabnya Pak ya. Kita akan kembali lagi pemirsa Banten TV usai jeda berikut ini. Baik pemirsa Banten TV, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus kali ini. Kita masih mengangkat terkait cegah stunting, wujudkan SDM berkualitas. Saya kembali lagi ke Pak Wali. Pak, salah satu mitra pemerintah Kota Serang adalah PKK, penggerak PKK Kota Serang. Tadi kalau Ibu bilang bahwa memang PKK tidak digaji, tapi bagaimana perhatian dari pemerintah Kota Serang terhadap PKK ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara gaji memang tidak ada gitu. Hanya PKK ini sebenarnya ada kegiatannya itu, ada anggarannya itu ada di DP3KB. Pak Kades
Ya, ada di DP3KB anggaran Iya. PKK itu. Tinggal Pak Kadis menganggarkan nanti kalau umpamanya perlu honor, dianggarkan dari DP3KB. Honor PKK itu setiap bulan ya biar berapa. Ya, tinggal saya kan yang membuat kebijakan Iya. kalau ada pengajuan dari DP3KB. Kemudian PKK itu kegiatannya ada di beberapa OPD, makanya dibuat Pokja 1, 2, 3, umpamanya Pokja 1, umpamanya kewajibannya Dinas Pendidikan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ya kegiatan PKK itu ya dibantu oleh para OPD, kemudian juga harus dibantu juga oleh para camat dan para kepala kelurahan. Ini yang penting ya para kepala kelurahan ini. Jadi ya seperti itu, Bu. Oke, saling bahu membahu ya. Ya, insya Allah. Dan tentu tetap semangat ya Ibu PKK-nya semuanya. Semangat. Baik, kita kasih kesempatan untuk yang sudah hadir kader Posyandu yang ingin bertanya ataupun juga masyarakat, boleh dari mana yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia, perwakilan dari RT 5 RW 11. Begini Pak Wali, Bu Wali, saya mau nanya, penanganan stunting itu bagaimana ya? Karena katanya anak saya ini termasuk stunting gitu. Ya udah gitu aja. Terima kasih atas jawabannya. Belum ya. Boleh? Baik, langsung dijawab saja. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya ke kami. Penanganan stunting seperti apa Bu? Katanya anaknya itu tergolong stunting. Atau mungkin Ibu bisa jelaskan dulu kriteria stunting itu seperti apa sih? Lalu penanganannya seperti apa? Siap. Kalau boleh saya tahu nama anak stuntingnya siapa, Bu? Oh, namanya Alia. Alia. Usianya berapa? 1 tahun 3 bulan. Kalau berat badannya berapa? Oh, 6,4 kilogram. Jadi penanganannya itu Ibu, pemberian makanan setiap harinya itu harus tambahan PMT-nya itu harus bergizi. Yaitu yang pertama adalah penanganannya pemberian makanan atau PMT-nya untuk bayi stuntingnya. Terus yang kedua itu peningkatan imunisasi di Posyandu itu harus rutin. Jadi setiap bulan ketahuan si anak stunting ini menurun atau ada kenaikan gitu. Jadi peningkatan supaya mencegah stunting itu harus pemberian makanan dulu yang bergizi untuk setiap harinya, dan yang setiap bulannya itu harus lari ke Posyandu biar tahu berat badan si anak ini turun atau naik gitu, Bu. Mungkin itu aja. Oke. Khususnya pemberiannya ya. Ditambah. Iya, silakan Pak Wali untuk menambahkan. Ditambah ya di samping pemberian makanan yang bergizi, ibu suaminya kerja di mana? Kerja di mana Bu suaminya? Weh, Pak Firman. Pak kerjanya pundi Pak? Mendamel pundi? Kerjanya mundar mandir dia. Mundar mandir. Tapi menghasilkan kayaknya Pak. Ya, jadi di samping itu, di samping pemberian vitamin, kemudian ibu sering kontrol ke Posyandu. Ya, Setiap harus setiap bulan. Terus Pak Firmannya usahanya yang keras. Jadi anaknya ya dikasih makanan yang bergizi. Kemudian saya tekankan kepada Pak Lurah, Pak Camat, tahun 2018 sampai tahun 2020 itu memang ada dana DAUT yang khusus, itu anggaran itu sebagian untuk penanganan stunting, Bu. Oh, dari DAUT tadi Pak ya? DAUT, tapi di tahun 2021 ini malah tidak turun dari pusat. Oh gitu. DAUT itu kan dari pusat. Sekalipun tidak ada dana DAUT, Pak Lurah, ini tetap Pak Lurah harus memantau setiap bulan, memantau anak-anak yang stunting yang ada di wilayah kelurahan itu. Kemudian pemberian bantuan, saya kira Pak Lurah jangan sungkan-sungkan kalau memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang stunting, karena saya kira tidak berat itu. Kalau Pak Lurah ngasih susu, ngasih roti, biskuit, saya kira nggak berat. Oke. Gitu, insya Allah
kami menekankan kepada Pak Lurah, Pak Camat untuk selalu terus memantau stunting yang ada di wilayah kita. Oke, baik. Ibu, kalau pemberian gizi seperti itu ada nggak sih dari PKK? Kalau pemberian gizi dari PKK, karena kita bekerja sama atau ininya skillnya ada di DP3KB, kita selalu bekerja sama dengan Dinas DP3KB dan juga Dinas Dinkes. Oke. Dari puskesmas tersebut, bidan desanya masing-masing. Tapi memang program pemberian gizi selalu ada ya? Ada. Di Posyandu Alhamdulillah. tadi? Ya. Oke, baik. Kita kasih kesempatan lagi untuk penanya berikutnya, ada? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya maaf Bapak atau Ibu Wali Kota, saya mau nanya tentang KB. Saya sebagai ibu muda, saya bingung, maksudnya ibu yang baru punya anak satu, jadi mau nanya KB itu sarannya gimana ya? Bagaimana untuk ber-KB gitu? Apa KB yang baik? Apa KB yang cocok untuk saya? Iya, sarannya ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu KB yang baik? Caranya ber-KB seperti apa? Silakan Bu. Terima kasih. Kalau pengen KB yang terbaik itu diperiksa dulu ya kondisi badan ibunya gitu. Tapi yang pertama, langkah pertama adalah ibu daftar dulu kan ke Posyandu. Di Posyandu itu ada pemeriksaan bu bidannya. Jadi konsultasi dengan bu bidan di Posyandu dulu gitu. Jadi penanganan pertama, ibu daftar dulu di Posyandu, bertanya bagaimana caranya Bu, saya pengen masuk KB begitu. Terus cocoknya apa saya ini KB-nya, itu tergantung diperiksa dulu sama bu bidannya. Oke, Gitu. berarti memang harus Terima kasih. diperiksa terlebih dahulu, baru lebih cocoknya kemana. Karena kan KB banyak sekali Bu ya jenisnya, itu tergantung cocok-cocokan gitu. Iya. Oke, baik. Iya. Baik pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap dalam dialog khusus bersama BKKBN Provinsi Banten. Ya baik, terima kasih pemirsa Banten TV dan juga seluruh masyarakat serta kader Posyandu di Kelurahan Cimuncang yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kita masih dalam dialog khusus, saya kembali lagi bertanya ke Pak Wali terkait pencegahan stunting. Pak, di 6 kecamatan ini dalam pencegahan stunting mungkin apa tantangan yang biasa dihadapi oleh pemerintah Kota Serang, khususnya yang langsung terjun ke lapangan? Sebenarnya tantangan itu banyak ya. Artinya yang pertama tadi itu kesadaran masyarakat yang belum sadar dari arti kandungan yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Kemudian perkawinan dini kadang-kadang masyarakat itu memaksa gitu tuh. Kemudian yang lainnya ini sosialisasi dari tingkat bawah juga memang masih kurang maksimal, terutama dari tingkat kelurahan, kemudian juga dari Posyandu yang ada. Ini kadang-kadang kalau artinya tidak punya inisiatif sendiri gitu. Ini memang yang harus kita tingkatkan. Jadi beberapa tantangan itu yang sebenarnya ada di masyarakat, sehingga masyarakat juga kami berharap untuk bisa apa yang tadi disampaikan, kalau sudah mengandung dari 0 sampai 9 itu ya harus benar-benar terkontrol gitu. Lalu sekarang kan memang bulan ini bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 Pak ya, tentu juga ini juga dimaksudkan untuk kepada semua calon orang tua yang akan berkeluarga. Sumbangsi dari pemerintah Kota Serang untuk memberikan edukasi ataupun juga sosialisasi kepada calon-calon orang tua di Kota Serang seperti apa Pak? Dalam rangka Harganas ini ya terutama kami juga berharap kepada calon-calon orang tua yang mengandung, yang kaitannya dengan kandungan, agar bisa terus terutama menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, karena kalau orang tuanya sehat itu pasti bayinya juga akan sehat. Amin. Terus kalau di usia mengandung itu memang harus banyak makan yang bergizi. Bergizi, betul. Jadi sehingga bayi kita juga akan sehat. Kemudian jangan kerja yang berat-berat kalau lagi mengandung itu. Untuk ibu hamilnya ya? Untuk ibu hamilnya. Kalau untuk Bapak-bapaknya harus kerja keras. harus kerja keras. Betul. Sehingga akan menghasilkan sesuatu juga
Amin. Kalau usahanya keras pasti rezekinya banyak. Amin. Baik. Saya kira itu yang disampaikan. Oke, Terima kasih. baik. Ke Ibu terkait memberikan sosialisasi kepada calon orang tua di Kota Serang. Tadi Ibu sudah sebutkan memang sangat banyak sekali mitranya. Salah satunya dengan posyandu ataupun juga PKK lain yang harus turun terjun langsung ke lapangan atau door to door gitu. Nah, seperti apa nih Bu untuk penguatan untuk memberikan pemahaman kepada calon orang tuanya? Baik, kalau untuk penguatan di calon ibu bayi yang takutnya menimbulkan bayi stunting ya. Jadi yang pertama adalah tetap sosialisasi harus jalan terus. Kita sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang bekerja sama dengan kader-kader dan juga para bidan-bidan desa terjun langsung ke lapangan, ke posyandu, karena kita punya jadwal untuk terjun di setiap posyandu itu sudah dijadwalkan oleh Pokja 4 gitu. Jadi kalau untuk penekanan stunting di setiap posyandu atau masyarakat, insya Allah kita selalu berjalan terus. Oke, tadi khusus Pokja 4 yang menangani stunting ya Bu ya? Ya. Oke, kalau kerjasama dengan Pokja yang lain seperti apa? Kalau kerjasama Pokja yang lain itu karena sudah poksi-poksinya. Kalau Pokja 1 itu penanganannya dengan P4-nya, gotong royong sama P4-nya. Kalau Pokja 2 itu Dinas Pendidikan dan Keterampilannya, berkoperasi juga. Kalau 3 itu, Pokja 3 itu pemanfaatan lahan pekarangan atau hatinya PKK. Dan yang paling banyak adalah Pokja 4. Pokja 4, ya, yang memang khusus konsen ke stunting dan juga masyarakat tadi ya? Posyandu, stunting, PHBS, LBS, tes IVA, banyak kegiatan yang paling terbanyak adalah Pokja 4. Oke, baik. Saya ke Pak Wali lagi, Pak. Di tahun 2021 ini apa yang ditargetkan dari pemerintah Kota Serang untuk penanganan pencegahan stunting? Di tahun 2021 ini, terutama dari pemerintah kota melalui DP3KB, ini kita juga selalu menganggarkan untuk terus memicu geraknya posyandu, terutama karena posyandu ini juga disupport oleh DP3KB, kemudian PKK juga dari DP3KB, kemudian juga lurah dan camat juga ini harus punya peran aktif, gitu, terus mengontrol yang wilayahnya ada stuntingnya. Yang pernah dilakukan ya dari 2018 sampai 2021 ini alhamdulillah banyak perubahan sekali. Oke, berarti memang Pak Lurah dan Pak Camat harus berperan ya. Adakah Lurah dan Camat di sini? Ada, tentu saja banyak. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari Bapak dan Ibu, kata-kata kesimpulan, silakan, ataupun juga ajakan untuk pencegahan stunting. Saya mulai dari Ibu Wali terlebih dahulu, silakan. Baik, khususnya untuk masyarakat Kota Serang, wabil khusus untuk Kelurahan Cimuncang, masyarakatnya untuk pencegahan stunting, mari kita tegaskan, kita kuatkan sosialisasi tentang stunting atau pencegahan usia dini yang mengakibatkan kelahirannya menjadi stunting. Jadi harus disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan bagaimana, seperti apa kita sebagai ibu yang melahirkan atau yang mengandung, melahirkan, merawat, memberi susu, memberi makanan yang bergizi itu seperti apa. Itu harus ditegaskan, disosialisasikan di setiap posyandu. Mungkin itu saja. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ibu Wali. Terima kasih Ibu. Kemudian Bapak silahkan closing statementnya. Terima kasih khususnya kepada warga Kota Serang. Karena stunting ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ibu-ibu, tanggung jawab bapak-bapak yang punya suami. Beberapa faktor stunting itu apa yang dijelaskan di tempat ini, hanya yang paling utama itu adalah kekurangan gizi. Kemudian kelahiran yang perkawinan usia dini, kemudian mengandung tidak dikontrol ke posyandu setiap bulan. Itu juga menjadi kunci bahwa kalau ketiga faktor ini
tidak dilakukan oleh masyarakat Kota Serang, terutama ibu-ibu, ini akan terjadi stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu yang paling utama adalah masyarakat Kota Serang jangan nikah di usia dini. Kemudian kalau mengandung dari 0 sampai 9 bulan itu segera rutin periksa ke posyandu, tidak dipungut biaya apapun, gratis. Kemudian setelah lahir, bapak ibu memberikan makanan kepada anak yang baru lahir ini, dan ibunya itu harus yang bergizi sehingga anak kita menjadi sehat dan insya Allah tidak stunting. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak Wali. Terima kasih banyak. Boleh saya tambah, Bu? Boleh kembali silakan. Karena kita sebagai Ketua Tim PKK Kota Serang, khususnya untuk masyarakat Kota Serang, wabil khusus untuk ibu-ibunya, mari kita sukseskan program penurunan stunting di Kota Serang. Boleh Kota tepuk Serang aja kendor. Kota Serang aja kendor. Kota Serang, Aja kendor. Kota Serang, Aja kendor. Kota Serang. Aja kendor. Iya, kendor mah. Baik. Udah Kota Serang. Betul. Terima kasih Bapak Wali dan juga Ibu atas kehadirannya di Posyandu Kelurahan Cimuncang. Baik, demikian pemirsa Banten TV dan juga para audiens yang hadir di sini. Terima kasih banyak atas dialog khusus kali ini. Mari kita sama-sama mencegah stunting sedini mungkin, tentu saja untuk mewujudkan SDM berkualitas. Terima kasih banyak. Saya Lidik Huluwatunimah beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.